Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, beberapa hari yang lalu kita dapat sebuah berita duka ya, datangnya dari dunia entertainment. Artis Vanessa Angel beserta suaminya terlibat kecelakaan di jalan tol Trans Jawa ya, tepatnya di ruas tol Jombang, yang mengakibatkan mereka berdua itu meninggal dunia di lokasi kejadian. Nah, saya sendiri ikut berduka cita. Semoga amal ibadah almarhum berdua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dosa-dosanya diampuni. Juga keluarga yang ditinggalkan semoga diberi ketabahan. Nah, kali ini di sini saya nggak akan bahas tentang merekanya. Saya juga tidak akan bahas penyebab kecelakaannya karena udah banyak yang membahas, sudah banyak yang menganalisa, dan ini juga bukan akun gosip, saya jadi tidak akan membahas personalnya, tidak akan membahas orang-orangnya, tapi saya akan bahas dari sisi accident impact-nya gitu, crash impact-nya. Kenapa mobil itu bisa hancur seperti itu gitu. Karena gini teman-teman, video ini saya buat berdasarkan penglihatan saya di akun-akun Instagram gosip-gosip itu ya. Kadang-kadang tiba-tiba nongol tuh di bagian search gitu. Nah, bahkan ada beberapa media yang mempertanyakan kekuatan atau fitur safety dari mobil yang terlibat kecelakaan. Nah, mobil yang terlibat kecelakaan itu adalah sebuah Mitsubishi Pajero Sport, bukan yang seperti ini ya, yang generasi lebih baru dari ini. Itu banyak dipertanyakan, padahal ada yang tulis bahkan ya, padahal mobil tersebut mendapatkan rating bintang 5 dari tes tabraknya gitu. Nah, di video ini saya akan kasih tahu teman-teman sedikit pengetahuan tentang crash test, tentang bagaimana prosedur uji coba itu berlangsung. Makanya jangan kemana-mana, tetap tonton video ini sampai selesai karena mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian semua sebagai pengetahuan tentang keamanan berkendara dan keamanan suatu produk otomotif, teman-teman. Oke teman-teman, di depan kita udah ada mobil yang akan saya jadikan contoh karena sama-sama Pajero walaupun berbeda ya. Nah, mobil ini kalau teman-teman yang sering nonton video saya pasti suka lihat mobil ini. Belum pernah saya review, tapi kali ini saya akan pakai mobil ini untuk saya jadikan contoh. Ya, jadi perlu kalian ketahui dulu teman-teman ya. Semua mobil baru itu wajib menjalani yang namanya uji coba keselamatan. Nah, uji coba keselamatan ini dilakukan oleh beberapa lembaga atau beberapa institusi independen yang tidak terafiliasi dengan brand mobil apapun. Sebagai contoh, institusi itu salah satunya adalah NCAP atau New Car Assessment Program ya. Jadi NCAP ini menangani beberapa uji coba keselamatan di beberapa negara, beberapa regional. Kayak contohnya Eropa ada Euro NCAP, ada juga ASEAN NCAP, ada juga Australia and New Zealand NCAP, dan lain-lain gitu teman-teman. Dan untuk pasar Amerika Serikat dan Kanada atau Amerika Utara itu ada yang namanya IIHS atau Insurance Institute for Highway Safety, teman-teman. Kalau nggak salah itu ya, nanti saya kasih lihat di sini. Nah, jadi lembaga-lembaga inilah yang bertanggung jawab untuk menguji coba keselamatan suatu produk otomotif, teman-teman. Nah, masalahnya tiap lembaga ini punya standar yang berbeda. Kenapa standarnya harus berbeda? Dikarenakan suatu peraturan yang berlaku di regional tersebut. Kayak contohnya, Indonesia masuk regional ASEAN. Dia punya batas kecepatan 100 km per jam, teman-teman. Ya, dengan anggapan semua orang mengikuti peraturan itu, maka standarnya tidak akan sama dengan Euro NCAP yang punya
batas kecepatan lebih tinggi, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia, teman-teman. Gitu. Sudah gitu, banyak faktor-faktor lainnya yang menentukan kenapa akhirnya sesama NCAP pun bahkan berbeda rating, berbeda standar gitu, teman-teman. Gitu. Nah, kembali ke mobil Pajero yang ditumpangi. Itu kan banyak yang bertanya-tanya di situ. Bahkan ada loh yang menghujat loh, saya lihat di akun-akun, cuman ya nanti kalian lihat sendirilah, silakan buka akun-akun ya. Ada yang bilang ternyata Pajero tidak sekuat itu. Ada juga yang bilang ternyata ratingnya nyogok. Aduh, itu kacau juga tuh. Ada yang bilang banyak deh, udah saya nggak bisa nyebutin satu-satu. Intinya banyak orang-orang atau netizen-netizen yang mohon maaf ya, bahkan tidak punya basic pengetahuan otomotif yang mumpuni, itu asal jeplak aja. Di sini saya nggak ngebelain brand mobil itu, nggak ada kepentingan sama sekali buat saya. Cuma saya merasa harus meluruskan dan memberikan informasi buat teman-teman di sini, karena mayoritas subscriber saya pasti orang-orang yang ngerti otomotif ya, teman-teman ya. Jadi nggak ada salahnya saya menambah wawasan kalian semua. Oke. Nah, kenapa mobil itu bisa hancur seperti itu, bahkan menewaskan 2 orang penumpangnya, bahkan sampai ada yang terpental keluar ya, teman-teman, kayak gitu. Nah, oke, jadi struktur mobil itu salah satu yang terkuat itu adalah bagian depan. Ya, teman-teman, bagian depan memang dirancang oleh manufaktur sebagai salah satu bagian yang terkuat gitu. Untuk apa? Untuk mengamankan struktur cabin, teman-teman, struktur interior, struktur cabin, supaya tidak membuat penumpang yang ada di dalamnya itu cedera atau meninggal dunia gitu, atau untuk meminimalisir. Makanya kenapa ada yang disebut dengan crumple zone. Crumple zone itu di mobil itu fungsinya untuk menahan dan menyerap energi dari benturan, teman-teman. Nah, sedangkan di kecelakaan sendiri atau tabrakan sendiri itu terbagi dari beberapa jenis. Kita bicara kecelakaan mobil ya, itu ada namanya front impact, kecelakaan dari depan, side impact, itu kecelakaan dari samping, ada rear impact, itu dari belakang, dan ada roll over impact, mobilnya terguling begini gitu ya, teman-teman. Nah, jadi dari jenis kecelakaan pun ada bermacam-macam. Nah, kita sekarang fokus ke front impact atau tabrakan dari depan. Itu terbagi lagi jadi beberapa jenis, teman-teman. Kenapa saya bilang ini penting? Sebagai pengetahuan kalian. Oke? Nah, front impact itu ada beberapa jenis impact atau tumbukan ya. Itu ada namanya full ya, seperti ini, 100% collision, 100% impact, itu tabrakan adu bagong seperti ini, dari sudut seperti ini ya, teman-teman. Ini 100% mengenai seluruh bagian depan dari mobil itu. Saya kasih contoh video ya. Saya kasih contoh video di sini. Ini adalah salah satu contoh dari full front side impact ya, atau tumbukan depan secara utuh atau penuh. Kayak gitu. Nah, terus ada lagi yang namanya 50%, 50% impact. 50% impact itu hanya 50% dari mobil ini yang mengalami tabrakan, setengah mobilnya ya ke sini atau setengah ke sini gitu. Hanya 50%-nya. Hanya segini. Nah, ini saya kasih contoh videonya, 50% seperti ini kira-kira hasil impact-nya. Dan ada juga yang namanya 25% impact overlap ya. Jadi hanya 25% yang mengalami tumbukan ya. Hanya 25% dari bagian depan mobil yang mengalami tumbukan. Nah, seperti ini kira-kira tumbukannya seperti ini. Nah, teman-teman, tahu nggak kalian bahwa yang paling parah ketika kita ngomong misalkan di kecepatan yang sama ya, let's say kita bicara 60 km per jam. Dari ketiga jenis impact ini, 100%, 50%, dan 25%, ternyata
impact yang 25% lah yang mengakibatkan cedera paling fatal kepada penumpang gitu. Kenapa teman-teman? Jadi gini, saya kasih penjelasan sedikit. Bagian ini itu adalah bagian yang paling rentan dari sebuah mobil, bagian depannya ya. Kenapa? Karena dia tidak sepenuhnya tercover oleh crumple zone gitu teman-teman. Jadi crumple zone itu biasanya di struktur mobil ya, tersimpannya di sasis mobil gitu loh. Itu adalah crumple zone itu adalah sebenarnya bagian yang bisa menyerap bagian yang bisa menyerap energi dari tumbukan gitu teman-teman. Sedangkan bagian ini kebanyakan tidak terlalu tercover, walaupun sebenarnya crumple zone itu bisa sampai sini ya teman-teman, tapi tidak sepenuhnya energi itu tertahan oleh crumple zone. Energi itu hanya tertahan dari bagian yang tidak terlalu kuat dari mobil. Analoginya begini teman-teman, kalau misalkan mobil ini adalah diibaratkan adalah high heels ya. Kita kan lebih sakit diinjak pakai ujungnya high heels dibandingkan dengan sepatu boot yang berat dan lebar. Tapi bidangnya itu lebih lebar ya. Bidangnya lebih lebar itu tidak lebih sakit daripada kita keinjak high heels gitu loh teman-teman ya. Nah, jadi dari hasil impact itu aja sudah bisa memberikan efek yang berbeda teman-teman ya. Jadi impact dari kecelakaan 25% itu bisa menyebabkan seluruh bagian mobil yang terkena impact itu terkelupas teman-teman. Makanya kalau kita lihat di fotonya itu mobil itu bagian sebelah kirinya kan bolong teman-teman ya. Itu bolong. Jadi hancur berantakan. Bahkan yang lebih menyedihkannya lagi, penumpangnya ada yang terlempar sampai keluar gitu teman-teman. Bahkan yang di sebelah sini itu tergeletak di bawah sini teman-teman, karena dia pakai safety belt, dia masih terikat di dekat mobil. Nah, jadi 25% collision atau tabrakan yang hanya melibatkan 25% dari struktur mobil itu justru lebih fatal teman-teman. Ya, kita lihat ada beberapa mobil yang skornya jelek itu ketika dia mengalami tabrakan seperti itu, struktur ininya hancur teman-teman. Ya, kita lihat dari bagian sini itu hancur. Nah, itu kan mengakibatkan cedera di orang yang ada di dalamnya gitu. Kayak gitu teman-teman. Jadi struktur ini hancur ya, bahkan beberapa roda itu masuk ke dalam cabin, menekan bagian struktur yang ada di dalam sini. Nah, hal itu bisa menyebabkan cedera serius, bahkan kematian kepada penumpang yang ada di dalamnya teman-teman. Kayak gitu. Jadi kenapa Vanessa Angel dan suaminya meninggal dunia? Karena disebabkan oleh efek itu. Dan apakah Pajero Sport itu tidak aman? Ya, sekarang gini teman-teman ya, ini sekedar pengetahuan buat kalian. Mobil apapun, mau Pajero, mau Avanza, mau Innova, mau Mercy, mau Volvo sekalipun, mobil yang aman atau yang nggak aman, apalagi yang nggak aman ya, ditabrak atau tabrakan dengan kecepatan yang sangat tinggi, itu meningkatkan resiko kematian kepada orang-orang yang ada di dalam kabinnya, teman-teman. Ya, karena apa? Semua tes tabrak itu dilakukan dengan kecepatan di bawah 100 km per jam. Gitu guys. Ya. Nih, kalian lihat di video ini adalah salah satu crash test yang dilakukan dalam kecepatan 50-60 km per jam. Bayangkan kalau mobil ini nabrak di kecepatan di atas 100 km per jam, teman-teman. Nah, seperti apa hasilnya? Ya, seperti yang terjadi di Jalan Tol Trans Jawa itu, teman-teman. Oke, jadi kesimpulannya bukan berarti mobilnya tidak aman. Mobilnya mungkin aman ya, walaupun kalau kita bandingkan dengan mobil-mobil Eropa ya, atau mobil-mobil yang fitur safety-nya jauh lebih bagus dari Pajero Sport itu banyak gitu. Cuman mobil apapun ketika mengalami kecelakaan seperti itu ya teman-teman, yang saya bilang tadi ya, 25% collision, 25% impact, itu pasti akan hancur dan meningkatkan resiko
cedera atau kematian orang-orang yang ada di dalam mobil tersebut gitu. Ya guys, jadi tolong berhenti berpikir bahwa mobil A itu safety-nya jelek, mobil B safety-nya jelek. Tolong guys, kita ini saya yakin orang-orang yang nonton ini adalah orang yang punya ketertarikan atau punya minat terhadap bidang otomotif. Kita orang otomotif harus bisa mengedukasi teman-teman yang tidak punya pengetahuan di bidang otomotif, teman-teman ya, gitu. Jadi bukan berarti mobil Pajero Sport yang dia tumpangi itu tidak aman, gitu. Cuma memang apesnya, kecelakaannya itu adalah kecelakaan yang memang bisa berakibat fatal kepada penumpang yang di dalamnya. Nah, saya kasih contoh lagi teman-teman. Salah satu kecelakaan yang bikin bikin fatal ya teman-teman, yang bisa bikin orang yang di dalamnya itu cedera serius bahkan meninggal dunia. Kalau kita pakai mobil sedan contoh, kita masuk ke kolong truk, itu yang menghajar itu adalah bagian pilar ini. Sedangkan bagian pilar ini bukan termasuk dari crumple zone yang ada di depan. Struktur pilar ini kuat, tapi tidak dirancang untuk menahan seluruh bobot mobil di sini teman-teman ya. Gitu. Kalau mobil kebalik itu ketahan oleh 1, 2, 3, dan 4 pilar. Kalau mobilnya ngebalik begini. Tapi kalau kita ketabrak truk, seluruh beban mobil hanya ditahan oleh 1 pilar ini. Brak, masuk dia ke dalam. Nah, itu yang menyebabkan rata-rata mobil yang masuk ke kolong truk, drivernya pasti meninggal. Atau penumpangnya juga meninggal. Itu teman-teman. Jadi, jangan pernah beranggapan bahwa mobil itu safety-nya jelek karena penumpang di dalamnya meninggal. Kita harus lihat dulu kecelakaannya seperti apa. Gitu. Kalau kecelakaan 40 km per jam, terus nabrak full collision, 100% collision seperti ini, paling yang kena segini teman-teman. Mobil apapun ya, kalau kecepatannya rendah itu tidak akan hancur berantakan seperti itu. Kayak gitu. Kalau penumpang di dalamnya meninggal, berarti ada yang salah. Nggak pakai seat belt lah, berarti dia kepalanya kebentur kaca atau apa itu ya mungkin bisa meninggal. Cuman kalau mereka masih pakai safety belt, segala macam, segala perangkat keselamatan itu biasanya dengan tabrakan full collision seperti ini dengan kecepatan rendah itu orangnya punya possibility selamat hingga di atas 90% gitu guys ya. Jadi teman-teman semua tolong berhenti berspekulasi yang aneh-aneh ya teman-teman. Kita di sini sama-sama belajar. Jadi di sini saya sharing ilmu. Mungkin nanti kedepannya saya akan banyak sharing juga soal safety driving, safety riding gitu ya teman-teman. Karena saya rasa hal ini perlu diketahui oleh orang banyak teman-teman ya. Jadi berhenti berspekulasi bahwa mobil A is the best, mobil B is worse. Ya, semua mobil itu punya kapasitasnya masing-masing. Mobil murah, ya kenapa dia murah? Karena biaya pembuatannya pun murah. Kenapa mobil bisa mahal? Karena biaya pembuatannya mahal. Salah satu faktor yang membuat mobil itu mahal adalah faktor safety teman-teman. Ya, kalau kita lihat Mercedes-Benz baru, BMW baru, Volvo baru, kenapa harganya tidak murah? Salah satunya adalah faktor safety-nya. Pabrikan mobil itu menghabiskan jutaan dolar atau jutaan euro hanya untuk mengembangkan sistem keamanan. Ya, jadi itulah yang kita bayar ketika kita membeli suatu mobil yang berharga sangat mahal teman-teman. Oke guys, mudah-mudahan video ini bisa mengedukasi kalian semua. Semoga video ini bisa meluruskan kabar-kabar ya. Sekali lagi saya tidak terafiliasi dengan brand mobil ini ya teman-teman. Jadi ini hanya meluruskan aja, apapun brand mobilnya. Ya, saya pecinta otomotif, saya suka dengan semua brand mobil. Jadi saya rasa ini hal yang harus kalian ketahui teman-teman. Ini hal yang perlu saya luruskan, oke? Semoga videonya bermanfaat. Kalau berkenan silahkan di-share ke teman-teman yang lainnya. Jangan lupa juga di-subscribe. Kalau ada pertanyaan boleh tanyain di kolom komentar teman-teman ya. Jangan lupa juga tekan tombol likes. Oke, sampai ketemu di video saya yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.